Selamat pagi anak-anak, selamat siang anak-anakku, berkah dalam, dan saya berharap hari ini anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat, sehingga pembelajaran daring bisa kita ikuti dengan baik, juga keadaan yang sehat ini bisa kita manfaatkan untuk melayani sesama dimanapun kita berada. Anak-anak yang dikasih kompetensi dasar untuk materi pembelajaran 2 ini, yang pertama menghargai diri sebagai citra Allah yang baik. Kompetensi dasar untuk KI 2 itu menerima diri sebagai citra Allah yang unik, yang diciptakan baik adanya. Lalu kompetensi dasar yang ketiga, menemukan keunikan diri sebagai citra Allah yang baik adanya. Dan kompetensi dasar KI 4, menyusun doa yang mengungkapkan rasa syukur atas dirinya yang sudah diciptakan sebagai citra Allah yang baik adanya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tujuan pembelajaran untuk materi kedua ini ada 6. Yang pertama, mengamalkan ajaran kitab suci tentang tugas manusia sebagai citra Allah. Tujuan pembelajaran yang kedua, peduli terhadap upaya memelihara ciptaan sebagai perwujudan tugas manusia sebagai citra Allah. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga, menganalisis contoh kondisi yang memprihatinkan dari ciptaan Tuhan saat ini. Dan tujuan pembelajaran yang keempat, merumuskan dengan kata-kata sendiri ajaran kitab suci. Kejadian bab 1, 26 sampai 30. Tujuan berikutnya yang kelima, membuat perbandingan tentang ciri-ciri tindakan manusia yang sesuai dan tidak sesuai dengan kehendak Allah dalam menjalankan tugas. Tujuan yang terakhir atau yang keenam, melakukan satu kegiatan yang menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai citra Allah. Anak-anak yang dikasih Tuhan, di materi pembelajaran yang pertama, jelas pada lembar kerja yang saya berikan, itu kemudian mengajak kita semua, anak-anakku, untuk sampai pada kesadaran bahwa segala sesuatu itu diciptakan baik adanya, termasuk manusia yang diciptakan secara istimewa oleh Allah. Sehingga manusia itu diciptakan segambar, serupa dengan Allah. Artinya apa? Artinya secara istimewa pula Allah itu memberikan tugas kepada manusia. Maka biasa tugas ini disebut sebagai tugas agung. Dan tugas ini diberikan kepada manusia, tidak kepada ciptaan yang lain. Sampai pada kesadaran ini anak-anak, maka satu hal untuk mengawali pelajaran pada hari ini, patut kita renungkan. Di slide silahkan dilihat. Kalau Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya itu baik adanya, tetapi mengapa nanti di lembar kerja anak-anak itu kemudian menunjukkan adanya gambar-gambar seperti ini? Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau Allah menciptakan segala sesuatu itu baik adanya, pertanyaannya adalah mengapa kondisi alam ciptaan saat ini menunjukkan
satu kondisi yang memprihatinkan, seperti ditunjukkan pada gambar-gambar tersebut. Dan gambar itu nanti ada di lembar kerja anak-anak. Silahkan nanti diamati gambar-gambar itu. Sekali lagi gambar ini hanya membantu kita. Jadi gambar membantu kita bahwa kondisi alam ciptaan itu saat ini ada kondisi-kondisi yang sangat memprihatinkan. Yang tadinya baik adanya, maka kemudian ada kondisi-kondisi yang seperti itu. Silahkan itu nanti diamati. Nah, gambar ini hanya membantu sekali lagi. Tapi dalam kenyataan, di lingkungan sekitar kita, itu juga ada kondisi-kondisi alam ciptaan yang memprihatinkan. Maka nanti salah satu kegiatan pada lembar kerja itu selain mengamati, kita juga menemukan di sekitar kita kondisi-kondisi yang memprihatinkan itu. Pertanyaannya sekali lagi adalah mengapa? Jika semua itu diciptakan baik adanya, mengapa saat ini kondisi alam ciptaan itu memprihatinkan? Sementara kita sadar betul satu sisi manusia itu hidupnya tergantung pada alam ciptaan itu. Tetapi di sisi lain ketika kita mengamati gambar seperti ini, maka ini bisa menjadi ancaman bagi kehidupan atau keberlangsungan hidup manusia. Sementara Allah menciptakan sejak semula itu baik adanya. Kita lanjutkan untuk materi atau langkah berikutnya. Maka nanti silahkan pertanyaan ini kemudian direnungkan sambil anak-anak mengamati gambar yang sudah saya berikan di lembar kerja tersebut. Nah, refleksinya mestinya seperti ini ketika kita terbantu untuk membuka kondisi alam di sekitar kita. Kalau begitu, siapa yang salah? Apa yang sesungguhnya diperintahkan atau ditugaskan Allah kepada manusia itu? Maka dalam taraf perkembangan kita sebagai seorang remaja, hal ini jadi menemukan jawaban dari pertanyaan ini, dari refleksi ini perlu pendampingan. Kita perlu dibantu, kita perlu berlatih untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka pembelajaran hari ini kurang lebih kita akan mencoba berlatih, kita akan didampingi untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan hasil refleksi kita itu. Siapa yang salah? Apa sesungguhnya tugas kita itu? Ini yang akan kita temukan dalam kegiatan pembelajaran. Dan di lembar kerja anak-anak sudah disiapkan langkah-langkah untuk kita berproses. Jadi nanti untuk menemukan jawaban ini, gambar-gambar tadi diamati. Setelah diamati maka ikuti langkah yang ada pada lembar kerja. Maka di sana kita diajak untuk berikan judul terhadap gambar-gambar itu. Tidak hanya berhenti di situ, tetapi apa penyebab? Apa penyebab dari kondisi-kondisi yang memprihatinkan itu? Dan tidak berhenti sampai di situ, tetapi kemudian kita juga diajak untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya kondisi yang ideal itu. Jadi penyebab, lalu kondisi yang ideal, yang seharusnya itu seperti apa? Kalau seperti itu memprihatinkan, maka kondisi yang ideal atau yang sebaiknya itu seperti apa? Maka di sana
silahkan nanti anak-anak buka lembar kerjanya, langkah berikut setelah mengamati itu adalah menganalisa. Ada menganalisa. Apa judulnya, penyebabnya apa, lalu kondisi yang ideal seperti apa. Harusnya nanti hasil dari analisa anak-anak. Jadi jawaban dari pertanyaan refleksi tadi harusnya hasilnya seperti ini. Semua itu disebabkan oleh faktor yang disebut sebagai manusia itu. Jadi faktor penyebab semua itu, siapa yang salah dalam pertanyaan tadi, maka jawabannya adalah manusia. Tetapi manusia yang bagaimana? Manusia yang serakah, manusia yang egois, manusia yang tidak peduli. Harusnya jawaban anak-anak, hasil analisa anak-anak untuk menjawab pertanyaan refleksi tadi mengarah pada ini. Manusia. Siapa manusia itu? Ya saya manusia. Apakah saya serakah? Apakah saya egois? Apakah saya tidak peduli? Jika kita masuk dalam kategori manusia yang seperti ini, maka kita menjadi faktor penyebab dari kondisi-kondisi ciptaan yang memprihatinkan tadi. Pertanyaan refleksi akan kita cari jawaban untuk berikutnya. Ini terkait dengan apa sebenarnya tugas manusia itu. Jika membuang sampah sembarangan itu ternyata adalah tindakan salah tafsir terhadap tugas yang diberikan Allah. Maka kita akan mencari apa tugas manusia yang sebenarnya itu. Referensi kita ada di Kejadian bab 1, 26 sampai 30, bab 2, 15 sampai 16. Maka nanti kita akan menemukan tugas manusia yang diberikan oleh Allah Yesus secara jelas dan tegas. Beranak cucu dan bertambah banyak. Dan tugas itu telah dilaksanakan, telah dilakukan oleh manusia. Kalau dalam gereja Katolik maka beranak cucu bertambah banyak, itu jelas. Manusia terikat oleh satu ikatan perkawinan yang sah, kalau dalam gereja Katolik disebut sakramen perkawinan. Yang akhirnya manusia menghadirkan ciptaan baru, yaitu manusia atau anak-anak, akhirnya menjadi remaja, dewasa, dan menjadi orang tua. Terus seperti itu generasi-generasi itu dihasilkan. Dalam gereja Katolik tugas ini jelas, diikat oleh sakramen perkawinan yang sah. Nah, terkait dengan tugas, maka tugas yang kedua ini yang biasanya penafsirannya harus hati-hati. Menaklukkan bumi dan menguasai ciptaan Allah lainnya. Maka menguasai itu saya beri warna berbeda. Sebab menguasai itu rawan dengan tafsiran-tafsiran yang salah. Kita pastikan bahwa menguasai di sini bukan berarti bertindak sewenang-wenang terhadap ciptaan Allah yang lain. Tetapi menguasai itu lebih dalam arti menjaga, memelihara, merawat ciptaan Allah yang lain. Jadi sekali lagi, tafsir untuk tugas menguasai ini harus tegas, harus jelas. Bukan bertindak sewenang-wenang, tetapi lebih dalam arti memelihara, menjaga, merawat ciptaan Allah yang lain. Inilah kurang lebih penjelasan dari tugas kita sebagai citra Allah menurut teks Kejadian. Maka panggilan itu yang tadi sudah kita temukan tadi, ini panggilan kita, beranak cucu bertambah banyak, taklukkan dan kuasai,
ciptaan Allah yang lain, tetapi kuasai lebih dalam arti merawat, menjaga, itu perlu ditempatkan dalam konteks keselamatan yang dikehendaki Allah. Apa artinya? Jadi panggilan yang agung itu perlu ditempatkan dalam konteks keselamatan. Artinya dalam menjalankan tugas panggilan itu kita harus memperhatikan keselamatan secara utuh, terpadu atau istilah lain integral. Jadi tidak hanya memperhatikan keselamatan manusia sendiri, tetapi memperhatikan keselamatan ciptaan Allah yang lain. Nah, tentu saja keselamatan yang terpadu atau panggilan agung dalam konteks keselamatan itu prakteknya tidak seperti pada gambar yang kita amati di langkah pertama. Karena jelas di langkah pertama itu lalu tindakan manusia yang mengabaikan keselamatan ciptaan Allah yang lain. Sementara harapan Allah adalah panggilan itu ditempatkan dalam konteks keselamatan. Kita memperhatikan keselamatan ciptaan Allah yang lain dalam menjalankan tugas. Dan dengan tegas di penjelasan ini, saya sampaikan bahwa manusia tidak dapat bersikap sewenang-wenang. Maka penting untuk kita sadari, berikutnya adalah betul kita diberi kuasa oleh Allah dalam menjalankan panggilan itu, tetapi perlu kita sadari bahwa kuasa yang diberikan Allah itu sifatnya terbatas. Maka manusia perlu menjalankan tugas itu secara bijaksana. Jika pengen lebih detail lagi, secara bijaksana dan demi kemuliaan Allah serta kebahagiaan manusia itu sendiri. Maka sesungguhnya musuh besar kita itu adalah egoisme, keserakahan, dan acuh tak acuh atau tidak peduli. Dan itu ada. Setiap diri manusia musuh itu ada. Kita punya potensi untuk menghadirkan musuh-musuh itu dari dalam diri kita. Maka marilah mulai sekarang kita memiliki 3 kesadaran ini. Segala sesuatu berasal dan diciptakan oleh Allah dan terarah pada penciptanya. Setiap makhluk memiliki kebaikan dan kesempurnaan. Semua makhluk dan ciptaan Tuhan itu mempunyai ketergantungan satu sama lain dan saling melengkapi secara timbal balik. Kesadaran ini harus dimiliki. Nah, ketika kesadaran ini kita miliki, maka tugas yang diberikan Allah, saya pastikan bisa kita jalankan sesuai atau seturut kehendak Allah. Yang terakhir anak-anakku, di lembar kerja itu nanti ada langkah penilaian untuk keterampilan. Maka lihat nanti tugasnya apa, itu ada pada lembar kerja. Buat rencana aksi, buat 4 rencana aksi, pilih salah satu untuk dilaksanakan dan dilaporkan. Format laporannya sudah ada di lembar kerja. Berikan 1 foto sebagai dokumentasi pelaksanaan tugas itu. Dan saya kira dimulai dari kegiatan sederhana, pembiasaan sederhana yang dimulai dari lingkungan di mana kita tinggal, ini akan menjadi pembiasaan untuk tugas-tugas yang lain, yang lebih luas, yang lebih besar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati dan berkah dalam, semoga kita tetap semangat dan selalu sehat. Amin.